Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini kita sedang berada di Dolok Sanggol, Humbang Hasundutan. Kita berbincang-bincang ini dengan bapak-bapak di Humbang Hasundutan atau di Dolok Sanggol ya. Berbincang santai aja sebenarnya, tetapi mungkin banyak nanti informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari bapak-bapak narasumber kita ini. Topik kita hari ini ya paling tidak yang berbau dengan ekonomi ya. Di samping saya ini ada pengusaha lokal, Lai Sitinjak. Gimana kabar? Sehat. Sehat ya. Di samping Lai Sitinjak itu ada Lai Panggabean ya. Dari Sidikalang. Dari Sidikalang ini ya. Jauh juga ini dari Sidikalang. Di samping Lai Panggabean ada Pak Camat ini, Pak Camat dari Polung Humbang Hasundutan. Gimana kabar Pak Camat? Sehat Pak. Sehat ya. Oke. Karena kita ingin berbincang dengan bapak-bapak bertiga ini, latar belakang bapak berdua ini adalah pengusaha dan di sini ada Pak Camat. Tentu yang kita bincangkan adalah usaha-usaha apa yang sedang jalan di sekitar ya Bonapaso gitu. Pak, kira-kira di Polung ini seperti apa gambaran kegiatan masyarakat? Apakah petani aja atau ada yang lain-lain, Pak? Terima kasih, Pak. Terkait dengan masyarakat ya khususnya ini di Kecamatan Polung. Ya. Kecamatan Polung itu kan 90% sampai 90% itu kan mayoritas petani. Mayoritas petani ya? Petani ya. Jadi masyarakat sehariannya pekerjaannya memang petani, bertani di ladang dia. Jadi di samping itu ada juga pengusaha kelontong, ada juga pengusaha truk itu yang mengangkut kerjasama dengan pihak TPL. Ada juga beberapa kontraktor dari sana. Dari sisi pendapatan masyarakat, sebenarnya ini kan bercondong kepada petani. Ya. Disitulah kehadiran daripada salah satunya penerima program saat ini yang dari pusat, termasuk ini kan program prioritas. Ya, apa itu? Food estate. Food estate ya. Ini kan masalah sayur-sayuran ini, kentang, bawang dan jagung. Ada berapa kakak Pak yang terlibat di sana? Yang terlibat di sini ada di antara 13 desa, rata-rata terlibat 300 kakak lah setiap desa yang ikut, 300 kakak per desa. Sehingga kita harapkan dari pihak swasta maupun termasuk dari pemerintah, apalagi program Pak Bupati sangat sungguh-sungguh memperhatikan untuk meningkatkan daripada ekonomi masyarakat. Ya. Peran daripada pihak swasta, terutama yang hadir pada saat ini di tengah-tengah masyarakat, ada TPL di sana. Ya. Ada TPL. Yang kita lihat selama ini perhatian daripada TPL ada juga ke masyarakat, yaitu pola kerjasama dengan kontraktor, Ya. yaitu dari sisi angkutan. Yang kedua ada juga dana sidi yang dari TPL yang diberikan kepada masyarakat. Tetapi dari sisi pelaksanaan daripada dana sidi itu tidak sepenuhnya masyarakat mengetahui apa yang sudah diperbuat oleh TPL. Jadi harapan kita, kalau ada bantuan-bantuan seperti itu, misalnya dana sidi yang dari TPL, ya adalah peran pemerintah, kehadiran pemerintah di sana. Artinya dilibatkan ya? Dilibatkanlah pemerintah, sehingga kita, terutama yang di pihak kecamatan, Ya. tahu kita apa yang sudah diperbuat oleh TPL, sehingga nanti bisa kita menjelaskan kepada masyarakat. Apa yang sudah diperbuat oleh TPL. Jadi yang kita lihat tadi kan udah saya sampaikan bahwa masyarakat kita kan mayoritas petani di sana. Ya. Itu kan masyarakat itu kan butuh modal
untuk melakukan pertanaman. Iya. Disitulah kehadiran daripada TPL dibutuhkan. Misalnya dari sisi misalnya pemberian modal, memfasilitasi, dan untuk membina para petani sehingga nanti program-program yang dibuat oleh TPL tidak akan sia-sia. Berhasil ya? Berhasil. Dibinalah dari awal. Jangan cuma untuk memberikan bibit, misalnya jangan cuma memberikan bibit, ikut juga membina, melihat langsung keadaan daripada petani itu. Oke Pak, sebelum ke sana ya. Tadi kan Bapak bilang hadir PT TPL di Polu. Di sana ada apa kegiatan PT TPL Pak? Ada konsesi, atau PKR atau seperti apa? Apa hanya karena ada pengusaha tracking aja? Kehadiran TPL di sana ada di sana itu sejenis kerjasama peer ya. Ya, kerjasama dengan petani. Misalnya pihak TPL memakai lahan daripada petani. Jadi yang kita lihat selama ini ada juga yang kebetulan ini kan terkait dengan program Pu Estate. Ya. Ada juga yang sudah pernah ditanami oleh TPL. Ya. Itu ada masyarakat tidak melanjutkan kerjasama lagi dengan para TPL, sehingga kami lihat lahan yang sudah dikelola oleh TPL itu, ketika masyarakat ingin mengelola lagi lahannya agak sulit karena pohon-pohon daripada eukaliptus itu agak susah untuk dikelola oleh masyarakat. Artinya masih ada lahan itu yang tidak dikelola lagi, tapi masih ada pohonnya. Masih ada pohonnya itu. Nggak bisa dipanen. Enggak, pohon hasil daripada tumbangan daripada TPL tadi. Sehingga akar-akarnya sehingga susah lagi untuk dikelola oleh masyarakat. Walaupun nanti misalnya dikelola oleh masyarakat dengan biaya yang sangat tinggi, dia harus menghadirkan alat berat lagi untuk mengelola lahannya kembali. Jadi kami dari pemerintah ketika itu tidak dikelola oleh atau tidak mau lagi kerjasama dengan pihak petaninya, jadi kami mohon untuk pihak TPL untuk dikelola lahannya sehingga masyarakat bisa lagi mempergunakan lahannya ini untuk tanaman-tanaman lainnya. Saya setahu Pak Lumban Gaul, kalau kontraktor kira-kira banyak nggak di sana yang berhubungan dengan TPL? Kontraktor ada beberapa orang di sana, tapi kita lihat ini kan proses dari dulu dia. Dulu kan kehadiran TPL ini kan memakai truk lodging dulu ini. Jadi adalah aturan dari pemerintah bahwa di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak bisa lagi memakai truk lodging melintas, mempergunakan untuk pengangkutan kayu. Jadi kehadiran daripada kok diesel pada saat ini kami lihat menambah lowongan kerja lah bagi para kontraktor. Oke. Di sana ada nggak kira-kira karyawan yang berdomisili, tadi kan PKR, yang berdomisili di sekitar Polung tetapi kerja di sekitar TPL? Ada ya? Karyawan TPL ada di sana, misalnya untuk penanaman, pemupukan, itu kan banyak juga masyarakat Polung yang terlibat dipekerjakan di TPL. Oke, berarti kalau di Polung sendiri bersentuhan langsung ya PT TPL, baik itu melalui kontraktornya maupun dengan PKR-nya ya? Iya betul. Oke, Pak Sitinja, ini kan saya tahu Bapak pengusaha nih di daerah Utagalung tadi ya? Oke. Apa yang Bapak kerjakan di daerah Utagalung, Pak? Terima kasih Pak. Saya bercerita dulu awal keberangkatan saya sebagai sekarang Direktur CP Narodo. Termasuk saya udah generasi yang kedua di CP Narodo. Generasi yang kedua. Dulu CP Narodo yang punya orang tua. Bergerak di bidang apa kita? Pertama kita bergerak, awal keberangkatannya bergerak di bidang penanaman, atau di TPL dibilang pelintisinnya. Jadi kontraktornya PT TPL Bapak? Iya, bermitra ke PT TPL. Dulu kita waktu pertama-tama masuk ke TPL itu
waktu memulai kerjasama dengan TPL, kita punya anggota dari 5 orang naik 10 orang gitu. Oh, udah dari sejak kapan Bapak mitranya TPL? Kalau dari dulu, dari yang pertama dari orang tua semenjak tahun 2002. Dari 2002 ya? 2002 berarti ya. udah sekitar 20 tahun ya? Iya Pak. Di samping tadi untuk plantation, Bapak ada kerja yang lain nggak? Maksudnya hanya bermitra dengan TPL? Apa ada contohnya kalau perusahaan ini kan kita ada yang ke Pemkap juga kontraktor, ada yang ke swasta. Ini Bapak khusus ke TPL atau gimana? Sekarang kita fokus saja ke TPL Pak. Fokus ke TPL. Iya. Apa jadi? Tadi kan plantation Pak. Iya. Kalau perusahaan kan menurut saya sih harus banyak dikerjakan. Memang pekerjaan plantation itu banyak ya? Banyak, sebenarnya banyak. Kalau kegiatan di PT TPL itu banyak lah, banyak. Nggak ada habis-habisnya lagi tuh kalau kegiatan di sana. Apa aja kira-kira Pak yang dikerjakan? Plantation kan biasanya kan banyak itu kalau di perkebunan kan, mulai dari persiapan lahan. Karena saya orang pertanian juga. Iya, Jadi, persiapan lahan. Persiapan lahan, istilahnya pembukaan lahan, penanaman, perawatan, sampai panen. Iya, sekarang kebetulan kita memang baru ini kita masuk ke harvestingnya. Jadi udah masuk Bapak ke di panennya? Harvesting ya. Kalau masuk ke panen itu sampai tracking juga nggak? Truk sama alat berat lah. Jadi mulai panen sampai ke ke pabrik Bapak udah ngantar? Udah Pak. Oke. Berarti tadi kan Bapak bilang dari sedikit ini. Iya. 5 orang. Dari 5 Sekarang orang. udah berapa karyawan Pak? Karena kebetulan ini banyak pekerjaan, kalau di TPL ini banyak pekerjaan yang diberikan TPL terhadap mitranya. Contohnya TPL meminta mitranya untuk menyiapkan mobil rental, rental truk. Pribadi pun ada, truk pun ada. Tapi kebetulan kita rental truk 2 unit. Oke. Terus di pengerekrutan anggota karyawan. Jadi Bapak juga siapkan karyawan? Karyawan untuk TPL. Itu yang untuk apa? Yang tetap apa yang pekerja harian lepas? Kita sebenarnya kita mitra itu dikasih ada namanya khusus penyemprotan, perawatan di TPL. Tapi kita yang merekrut anggota dari luar, kita kasihkan sama TPL. Terus berapa banyak permintaan segitu? Hari itu ada sekitar yang untuk PT Narodo ada sekitar 100 orang. 100 orang, iya. Sekali permintaan gitu? Iya. Selain anggota yang borongan. Oh, lain lagi yang borongan? Yang borongan tadi, yang di penanaman tadi. Ini yang khusus merekrut aja kita ke TPL. Kita rekrut kasih ke TPL 100 orang, kita cuma terima fee-nya per bulan. Itu dari mana aja Bapak cari sampai 100 orang contohnya? Itu masyarakat desa Hutagalung aja apa ada dari Humbang, ada dari Samosir, ada dari Ringga? Kebetulan yang bisa bertahan lah untuk pekerjaan ini kita cari mengerekrutnya dari Pulau Nias. Kenapa sampai harus ke Pulau Nias? Apa masalahnya dengan orang-orang sekitar kita? Nggak tahu lah Pak, tapi yang bertahan bekerja orang sana lah, yang dari Pulau Nias lah. Dia dikhususkan untuk apa aja yang 100 itu? Untuk perawatan aja Pak. Perawatan. Ada masalah pula ini biasanya di antara kita ya, kalau orang Batak kayaknya pekerjaan yang begitu kurang tertarik ya. Iya, mungkin. Oh, di situ problemnya. Iya, ya. tapi ada juga sebagian Pak. Nias ya. Ada juga sebagian orang Batak. Kalau di truk itu berapa? Itu 1 orang aja apa ada kernetnya Pak? Kebetulan truk sekarang full diesel, nggak pakai kernet. Jadi satu aja, supir aja yang apa? Yang bawa. Kalau seperti itu apa? Pegawai tetap apa harian? Borongan. Istilahnya gaji supir itu dari tripen lah, kira tripen lah, dikasih uang jalan, sisa kita kasih uang jalan lah, tambah gaji pertinggal lagi tuh per trip. Oke, kalau yang kayak gitu nggak kekurangan orang Batak kalau supir biasanya? Enggak lah. Kalau supir kan masih tertarik orang masih Batak tertarik ya. Itu masih sekitar kampung kita Pak, dari berbagai daerah itu? Ada juga yang dari Humbang pun ada supir kita, dari Samosir, dari Taput pun ada. Artinya masih sekitar Bonapasogit ya? Iya, Bonapasogit ya. Jadi terkadang kan begini nih, dampak perusahaan itu kan harus kita lihat juga, jangan kayak tadi kan dampaknya jadi ke Nias, itu tenaga kerja
harian ini, tapi kan nggak masalah, masalah. karena orang kita tidak mau ngambil apa namanya lowongan yang itu kan, Iya. yang perawatan itu, Betul, bukan Pak. karena nggak kita terima kan, Iya, Pak. karena orang kita sebenarnya nggak mau kerja di situ ya. Oke, sebelum lanjut ke Bapak lagi nanti ya, Oke, Pak. ke Pak Panggabean lah dulu ini kan dairy juga ya, Ya. dairy perusahaan bergerak di bidang plantation juga apa seperti apa Pak? Di perusahaan TPL kita bermitra cuma di kegiatan harvesting aja Pak. Jadi pas yang panennya aja, Iya, di panennya aja. itu sampai mulai tracking juga dari lapangan ke pabrik ke Porsea. dari lapangan, jadi nggak ikut untuk motong. Apa hanya Udah di bagian di situ tuh Pak. oh Karena udah itu Udah. satu harvesting pekerjaan itu, mulai Udah dari panen. penebangan Mulai penebangan. itu sampai ke pabriknya. sampai Termasuk satu paket maksudnya. Satu paket Ada berarti satu ya? paket ya. Nah, saya pikir dipisahkan apa namanya khusus truknya kan, biasanya kan trackingnya ada yang panen. kita dikasih lahan. Oke. Terus teman kerja kita chainsaw penebangan. Artinya ada dikasih lokasi yang siap panen. Iya. Ini itulah yang Bapak kerjakan. Jadi itu aja. Kalau Bapak ini kan tadi mulai dari pembukaan lahan sampai perawatan penanaman Itu aja kita dikerjakan Bapak. kegiatan Kalau kita Bapak di harvesting. harvesting aja Pak. Udah berapa lama itu Pak? Kita berjalan sudah hampir 17 tahun lah Pak. 17 Bermitra tahun. dengan TPL. Itu aja. Kenapa nggak diambil Pak yang mulai dari penanaman itu? Pas tadi yang dibilang Bapak ini Masalah tenaga kerja ya. tenaga kerja. Oh tenaga kerjanya ya. Iya. Masih sulit kita Problem di situ juga ya. Kalau yang Bapak kerjakan di apa? Konsesi apa PKR atau apa? Kalau pas harvestingnya ada di PKR, ada di konsesi. konsesi. Wilayah kerja Bapak di daerah mana? Kalau sekarang kita di daerah dairy. Oh dairy. Iya. Dairy kalau itu apa TPL luas enggak ya konsesinya? Lumayan luas juga Pak. Kalau Lumayan. di dairy. Berarti ongkos Bapak dengan ongkos Bapak ini beda ya? Pasti berbeda. Kita dihitung dari kilometer. Pak. Kilometer ya? Iya. Oke. Kalau Bapak berapa banyak? Tadi kan 14 ini Bapak ini punya truknya. Kita truk kita sendiri ada 5 truk, tapi Nah, karena ada juga teman-teman yang mempunyai 1 truk, 2 truk itu digabung dengan Digabung kita. ya? Ya. totalnya berapa yang Bapak operasikan? Sekarang ada 35. 35 ya? Dan itu jalan tiap hari? Jalan setiap hari lah Pak, tapi mungkin karena cuaca ini bisa. Oh cuaca tadi masalahnya nggak bisa masuk ke lapangan ya? Iya, Oke oke. Kalau alat berat pasti ada dong? ada. Ada berapa alat berat kita? Sekarang ada 4 unit lah Pak. 4 unit ya. Kalau segitu banyak, Bapak rata-rata bisa mengerjakan panen itu berapa luas itu? Maksudnya berapa hektar yang dikasih sekali apa itu istilahnya? Sekali PO gitu. Iya, kita dikasih karena per satu lahan ada yang 5 hektar gitu, ada yang 10 hektar. Ya rata-rata 10 hektar lah Pak. 10 hektar ya. Pengalaman Bapak berapa lama itu 10 hektar itu dikerjakan? 10 hektar bisa ke hampir-hampir 1 bulan lah Pak. Hampir 1 bulan ya. Bapak tadi kan bilang 17 tahun. Udah apa? Kalau saya lihat ini Bapak masih muda. Itu dari orang tua juga? Orang tua. Saya kira apa namanya? Generasi kedua juga. Generasi kedua juga ya. Jadi berarti awet juga sebenarnya apa namanya mitra-mitra TPL ini ya. Kalau tadi sama nggak dengan Bapak ini? Dari kecil nggak itu usaha Pak Iya, apa? benar, dari- Bapak nggak ya? Pertama kita ikut sama kawan kerja dulu, teman. Terus membuka perusahaan sendiri lah Pak. Oh. Sampai sekarang udah mempekerjakan berapa banyak? Sekitar ada 50 50 orang ya. orang kerja sekarang. Lumayan juga itu menggaji 50 orang setiap bulan ya. Jadi itulah dampak yang dihasilkan sebenarnya dari usaha Bapak ya. Ada sekitar 50 orang. Yang 50 orang itu hampir sama nggak tadi? Rata-rata orang lokal nggak yang Bapak pekerjakan? Rata-rata orang lokal lah Pak, di sekitaran Dairy. dairy sampai ke Porsche juga ada kawan kita. Oke, sebelum masuk lagi nanti ke Bapak sedikit ini saya gali lagi. Ada nggak kira-kira problem yang Bapak hadapi ya bekerja sama dengan TPL ini? Nah, Bapak sebagai pengusaha kan biasanya nih kita kan melihat ini banyak seperti yang dibicarakan Pak Camat ini, ya kan? Ada juga ini di mata masyarakat bahwa TPL itu ya tanda kutip lah
ada di mata masyarakat sebagian itu jelek gitu ya kan. Sebagai mitra dari TPL ada nggak yang Bapak rasakan gitu? Ya, itu orang TPL contohnya. Apa yang pernah Bapak rasakan sebagai mitra TPL? Kendala-kendala di lapangan. Contohnya pernah dihadang apa segala macam. Sampai selama ini kita belum pernah memang. Belum pernah mengalami ya. Jadi lancar-lancar aja. Iya. Tapi ya masalah pun sedikit adanya, tapi solusi pasti dapat. Ya kalau masalah itu pasti ada. Maksud saya tadi sampai dihadang karena Bapak mengangkut barangnya TPL contohnya, nggak sampai begitu ya. Kalau Pak Sitinja ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi lancar. Pak Camat, Ya, ini Pak. kan meski ini bukan warga Bapak ini, Iya, ya kan, betul, tapi saya lihat ternyata kan Bapak ini tadi mempekerjakan sampai 50 orang. Bapak ini sampai mempekerjakan berapa tadi 30 ya? Yang tetap. Aja. Yang tetap itu juga yang ku bilang tuh tadi udah 100 orang. Sekarang sekitar 150. 150 ya. 150 orang. 150 tambah. Sebenarnya kalau banyak istilahnya dimunculkan pengusaha-pengusaha seperti ini kan otomatis itu sebenarnya membuka lowongan kerja juga. Nah, apa yang Bapak harapkan sebenarnya sebagai pemerintah nih dari perusahaan-perusahaan seperti PT Toba Pak Lestari ini agar mereka seperti ini banyak bertumbuh berkembang? Karena sepengetahuan saya kan semakin maju negara itu pengusahanya harus banyak sebenarnya. Nah, apa yang Bapak harapkan dari perusahaan sebesar TPL ini agar berdampak terhadap ekonomi? Yang diharapkan oleh pemerintah dari pihak TPL tadi kan sudah dijelaskan dari dua kontraktornya ini kan, yang menyerap tenaga kerja hampir tadi kan 130, Bapak tadi 50, 180. Maksudnya seperti ini Pak, berarti semakin banyaknya kontraktor itu semakin banyak untuk menyerap daripada tenaga kerja. Tetapi kan tadi kan udah saya jelaskan sama Bapak tadi kan, kita kan kebetulan masyarakat kita ini kan petani, oke lah, ada yang kontraktor, ada yang pekerja, ada yang berusaha di kebun. Karena lahan kita ini kan masih banyak yang ini lahan tidur. Di samping daripada mempekerjakan daripada kontraktor ini, ada kerjasama dengan kontraktor. Harapan kita kehadiran daripada TPL itu bisa untuk memperbanyak lowongan kerja melalui pertanian lah. Tidak mungkin semua masyarakat itu ikut bekerja dengan TPL. Tapi efek dari kehadiran daripada TPL itu, pemerintah mengharapkan kerjasama untuk membantu dalam hal banyak daripada sisi permodalan, dari bibit tanaman dan penyuluhan adalah satu program dibuat oleh TPL kepada masyarakat. Kira-kira itu, Pak. Yang Bapak harapkan sebagai pemerintah ada intervensi dari dana-dana CD itu bisa membantu masyarakat petani ya. Apakah itu tentang pengadaan bibit, apakah tentang apalagi harga pupuk lagi mahal dibantu pupuk seperti itu kira-kira ya. Seperti itulah kira-kira Pak. Tapi harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Koordinasi lah sehingga nanti kita bisa menjelaskan itu apa saja program daripada pihak TPL kepada masyarakat kira-kira itu Pak.